Dengan mengorbankan pembakaran spontan kekuatan aturan, hal itu memang dapat melepaskan kekuatan pembunuh yang sangat mengerikan. Sayangnya, kamu baru berada di level pertama keabadian, dan kamu bahkan belum mengetahui aturan dan rahasia sebenarnya dari level ketiga keabadian. Daripada melakukan serangan putus asa, itu lebih seperti mempertaruhkan nyawamu sendiri, berharap untuk menghancurkan tubuh Daoku. Mendengar ini, wajah Kaisar Karamido tiba-tiba berubah pucat. Auranya yang awalnya keras tiba-tiba menjadi stagnan. Jelas bahwa kata-kata Lu Yun yang tepat sasaran telah menyakitinya secara mental. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Situasi saat ini memaksanya untuk bertarung sampai mati dan tidak ada jalan keluar. Api aturan yang kuat menyembur keluar dari tubuh Karami, dan medan kematian dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Bagian ruang itu tampaknya terbebas dari batasan aturan semua hal, berubah menjadi kekuatan penghancur murni, yang terus-menerus melahap segala sesuatu di sekitarnya. Makhluk hidup apapun yang memasukinya, kecuali yang berada di alam abadi atau memiliki aturan kuat untuk melindunginya, akan langsung hancur menjadi abu dalam sekejap. Lu Yun menatap kobaran api aturan, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya senyum di bibirnya menjadi lebih dingin. Kau pikir kau bisa mengguncang tubuh Daoku hanya dengan trik kecil ini? Karami, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya kehidupan yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan aturan-aturan kehidupan menyebar, membungkus dirinya. Pada saat yang sama, tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadinya beroperasi secara bersamaan, membenamkan seluruh tubuhnya dalam lapisan pertahanan yang sempurna. Ledakan, api yang biasa muncul tiba-tiba meledak, menyapu bagaikan bendungan yang jebol. Dampak kerusakan yang dahsyat menembus pertahanan Lu Yun, bagaikan ombak yang mengamuk menghantam perahu kecil. Gelombang kekuatan yang sangat besar terus-menerus menyapu tubuh suci dan jiwa sejatinya. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahan perasaan berat dan tidak nyaman. Ya, serangan ini memang menarik. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, namun ada sedikit rasa jijik dalam ekspresinya. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, selalu ada ruang untuk perbaikan. Matanya sedalam jurang, menunjukkan ketenangan dan keyakinan yang cukup. Di alam kematian yang mengerikan itu, Lu Yun tetap teguh seperti batu. Kalau saja dia tidak mengolah pedang Dao terpadu agung dan sepenuhnya mematahkan berbagai aturan dan belenggu tubuh Dao manusia biasa, dia mungkin tidak akan begitu tenang. Dari sinilah kepercayaan diri Lu Yun muncul. Ilmu pedang yang dipraktikkannya telah melampaui kognisi orang lain dan sangat rahasia. Tidak seorang pun dapat melihat kebenarannya. Turbulensi aturan berangsur-angsur mereda, dan alam kematian perlahan hancur. Sosok Kaisar Karamido yang dahulu sakti tak ada lagi, digantikan oleh tubuhnya yang hancur. Wajahnya sepucat kertas emas, dan auranya telah jatuh ke dasar, seolah-olah dia bisa berubah menjadi gumpalan abu terbang kapan saja. Lu Yun berjalan menuju Karami selangkah demi selangkah, dengan sikap malas dan santai, seolah-olah pemandangan di hadapannya berada di bawah kendalinya. Ada ketakutan dan keputusasaan di mata Karami, namun dia masih menatap Lu Yun dengan keras kepala sambil sedikit mencibir di bibirnya. Kau pikir aku kalah? Hehe, kau benar-benar bodoh. Lu Yun mengangkat tangannya dan memegang tubuhnya yang hancur. Telapak tangannya mengandung niat pedang yang kuat, yang memenjarakannya dengan erat. Ekspresinya dingin dan kata-katanya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak tertahankan. Saya punya beberapa pertanyaan, dan sebaiknya Anda jangan main trik. Nada bicara Lu Yun dingin, tatapannya tajam seperti pisau. Ceritakan padaku rahasia klan Hongxiawadi dan keberadaan Foboler. Mungkin itu akan menyelamatkanmu dari rasa sakit. Sudut mulut Karami bergetar, seolah hendak berbicara, tetapi tiba-tiba ia memperlihatkan senyuman aneh. Pupil mata Lu Yun sedikit mengecil, dan dia langsung merasakan aura yang sangat tidak nyaman datang dari orang lain. Sayangnya, sudah terlambat. Karami meraung dengan suara rendah, dan tubuhnya yang hancur tiba-tiba meledak dengan gelombang yang sangat jahat. Lu Yun hanya merasakan panas yang amat sangat di tangannya, dan secara naluriah membuang tubuhnya. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam aneh dengan cepat menyebar di telapak tangannya. Tidak bagus. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Dia mundur dan pada saat yang sama, niat pedang di tubuhnya tiba-tiba melonjak, mencoba mengeluarkan cahaya hitam. Akan tetapi, kekuatan itu melilitnya seperti belatung pada tulang tarsalnya, dan tampaknya menggerogoti jiwa aslinya. Saat cahaya hitam menyentuh tubuhnya, kekuatan aturan yang lebih mengerikan daripada serangan kekuatan penuh Kaisar Karami Dao sebelumnya meledak. Lu Yun hanya merasakan kekuatan melahap yang aneh dengan panik mencabik-cabik tubuh ilahi dan jiwa sejatinya, seolah-olah ingin secara paksa melucuti kekuatannya. Kekuatan ini tidak hanya bersifat merusak, tetapi juga membawa semacam penjarahan yang rakus. Kekuatan ini membentuk pusaran hitam yang terus berputar di sekelilingnya, menelan semua yang mendekat. Melahap dan menjarah di tingkat garis keturunan, dia memang orang yang abadi dan kuat dari klan Hongxiawadi. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan dia langsung memahami esensi kekuatan ini. Ini bukan serangan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi penjarahan asal-usul garis keturunannya. Hanya klan Hongxiawadi yang memiliki cara seperti itu. Berani sekali kau membunuh muridku, dasar bajingan kecil. Sebuah suara dingin, seolah datang dari dunia bawah, meledak di telinga Lu Yun dengan niat membunuh yang tak berujung. Lu Yun sama sekali tidak panik. Dia mencibir dan berkata, Fobole, kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri hanya dengan kemampuan kecil ini.
Dia tahu betul bahwa Kaisar Foboledo yang asli tidak akan meninggalkan sarangnya dengan mudah, dan ini hanyalah jejak inkarnasinya yang tertinggal pada Karami. Konflik antara klan Hongxiawadi dan praktisi yang diakuisisi memiliki sejarah panjang. Terus terang, ini adalah konflik internal, dan orang-orang di aliansi Istana Dao hanya berpura-pura. Meskipun klan Hongxiawadi arogan dan mendominasi, mereka tidak berani berurusan secara terbuka dengan para guru Tao yang memiliki latar belakang. Ketika Lu Yun teringat pada Master Tao Wan Sheng, dia tidak dapat menahan perasaan sedih. Demi menembus ranah tersebut, Kaisar Tao Fobole justru melahap kedua orang tua dari Master Tao semua orang suci. Alhasil, keduanya pun berseteru dan Master Tao semua orang suci memburunya selama miliaran tahun. Lucunya, sekarang Foboler tampaknya telah menembus ke tingkat keabadian kedua, tetapi Wan Sheng Daozu gagal menembusnya karena cacat di hati Daonya dan meninggal. Sangat disayangkan dunia seperti ini. Lu Yun menggunakan seni pedang terpadu agung untuk melindungi dirinya, sambil memusatkan kekuatannya untuk mencegat pedang itu. Meskipun kemampuan melahap inkarnasi Kaisar Foboler aneh, ia tampak rentan di hadapan Lu Yun. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai dan melenyapkan kekuatan melahap itu sepenuhnya. Siapa kamu sebenarnya? Ada sedikit keraguan dalam suara inkarnasi Kaisar Foboledo. Kekuatan Lu Yun berada di luar imajinasinya, yang memaksanya untuk berhati-hati. Dia mencoba melihat identitas Lu Yun, tetapi menemukan bahwa pihak lain diselimuti oleh kabut dan tidak dapat dilihat sama sekali. Lu Yun mencibir, dengan cahaya ilahi bersinar di matanya, menembus kehampaan secara langsung dan melihat wajah asli inkarnasi Kaisar Foboler. Dia pernah bersentuhan dengan darah abadi Fobol dan sangat akrab dengan auranya. Ingin tahu identitasku? Kembalilah dan tanyakan pada orang-orang sekitar, atau tunggu aku menyerang istana Mian Beiyuan, dan kau akan tahu. Nada bicara Lu Yun dingin dan penuh kesombongan yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun menyatukan jari-jarinya untuk membentuk pedang. Cahaya pedang yang terang melesat ke langit dan langsung menenggelamkan inkarnasi Kaisar Foboler. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Ah, dasar bajingan kecil, kau tunggu saja. Klan Hongxiawadi tidak akan membiarkanmu pergi. Inkarnasi Kaisar Foboler Dao mengeluarkan raungan enggan, lalu runtuh total, hanya menyisakan sedikit kekuatan aturan pelahap. Lu Yun menatap sisa kekuatan aturan melahap dan berpikir keras. Sesaat kemudian, secercah cahaya melintas di matanya. Karena kamu sudah datang ke rumahku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Yun memisahkan seutas kekuatan mental yang kuat, yang setara dengan 30% dari kondisi puncaknya, cukup untuk melakukan All Hopelesses dan membunuh seorang abadi secara umum. Dia mendorong kekuatan aturan kehidupan ke tingkat yang ekstrim, dan menggunakan kekuatan aturan melahap sebagai panduan untuk melakukan teknik rahasia yang disebut perburuan asal. Teknik rahasia ini dapat mengabaikan keterbatasan waktu dan ruang dan langsung melacak asal-usul target melalui sungai panjang sebab dan akibat. Saya melihat gumpalan kekuatan mental itu, di bawah pengaruh kekuatan aturan kehidupan, langsung menembus kehampaan dan menghilang. Sebuah kuil kuno dan terpencil berdiri di tengah kekacauan, memancarkan suasana yang mendebarkan. Jauh di dalam kuil, seorang lelaki tua dengan alis putih duduk bersila, dikelilingi oleh kekuatan besar yang melahap aturan. Dia tidak lain adalah Kaisar Buddha Boler Dao yang sebenarnya. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat datang tanpa peringatan dan menghantamnya langsung. Siapa itu? Kaisar Fobol Dao merasa ngeri. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat langsung menyerang tubuhnya. Dengan tergesa-gesa, dia segera mengerahkan pasukannya untuk melawan. Namun, kekuatan ini ibarat lintah yang melekat pada tulang, mustahil dihilangkan. Saat Kaisar Foboler teralihkan, telekinesis Lu Yun menyebar dengan cepat, melewati kuil dan menjelajahi lingkungan sekitar. Klon telekinetik Lu Yun bagaikan hantu, berpindah-pindah di antara batasan dan formasi kuil kuno. Persepsinya cepat menyebar, memata-mata sarang klan Hongxiawadi. Matanya dingin, dan dia, yang tersembunyi dalam inkarnasi telekinesis yang berkabut memiliki mata setajam pisau. Kuil-kuil itu sangat megah dan memancarkan aura yang menakutkan, dan masing-masing kuil sama berbahayanya dengan binatang buas yang sedang tidur. Dia diam-diam menilai bahwa ini sebenarnya adalah kompleks istana yang terdiri dari ratusan aula. Pembatasan yang bertumpang tindih dan aturan serta kekuatan yang melonjak tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaringan langit dan bumi, membuat kekosongan di sekitarnya tampak stagnan. Sekalipun seseorang adalah pendekar abadi dari alam kedua, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya kematian jika dia dengan gegabah menerobos masuk ke tempat seperti itu. Selain itu, masing-masing candi dikelilingi oleh aura misterius yang tidak terduga, seolah-olah sekelompok leluhur tengah duduk bermeditasi, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menggertak. Istana Mian Beiyuan memang layak menjadi tanah leluhur klan Kaisar Hongxiawa. Lu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dengan seringnya sinis di wajahnya, larangan itu bagus, tapi sayangnya, selama aku memahami aturan di baliknya, aku akan selalu menemukan cara untuk masuk. Akan tetapi, sebelum dia bisa melakukan penyelidikan lebih rinci, kekosongan di kejauhan tiba-tiba berguncang, dan tekanan yang sangat mengerikan melanda. Suara Kaisar Tao Foboler bercampur dengan dingin dan marah, dan bergema keras, anak muda, beraninya kau menggunakan klon jiwamu untuk memprovokasiku. Kau cukup berani, biarkan aku melihat istana atau klan Tao mana yang berdiri di belakangmu. Saat kata-kata itu terucap, sesosok-sosok agung muncul di depan gerbang kuil. Kedatangan Kaisar Buddha Boledo sendiri seberat gunung.
Meski hanya bisa dirasakan samar-samar melalui telekinesis, inkarnasi Luyun tetap merasakan tekanan yang amat dalam di tulang-tulangnya. Kaisar Dao jelas telah pulih dari serangan diam-diam sebelumnya dan menyesuaikan mentalitasnya. Itu hanya penyelidikan mendalam, tidak ada gunanya menggunakan klon jiwa. Luyun menjawab dengan tenang, tetapi dengan sedikit nada sarkasme, adapun tujuanku, kau akan segera mengetahuinya. Suatu hari, aku akan memasuki istana Mian Beiyuan ini dengan tubuh asliku. Saat berikutnya, klon telekinetiknya bergetar pelan dan berubah menjadi riak tak terlihat, dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tatapan mata yang menyeramkan melintas di mata Foboledodi, dan dia berteriak, ingin melarikan diri. Hanya khayalan. Dia melambaikan tangannya, dan formasi di tengah kuil tiba-tiba meledak dengan miliaran kekuatan pemakan aturan. Kekuatan-kekuatan ini terjalin menjadi jaring, menyebar ke segala arah, mencoba menghalangi inkarnasi mental Luyun. Namun, klon telekinetik Luyun tampaknya sama sekali tidak dibatasi oleh aturan ruang. Ia bergerak fleksibel di antara kekuatan aturan tanpa sedikit pun stagnasi. Dalam sekejap, ia terbang keluar dari jangkauan kuil dan menghilang ke langit yang kacau. Wajah Kaisar Foboldao semuram air. Ia menyadari bahwa pemahamannya tentang telekinesis jelas tidak memadai. Ia hanya bisa menahan amarahnya dan menggunakan kesadarannya untuk mengirim pesan kepada anggota suku Hongxiawa lainnya. Seseorang telah menerobos masuk ke tanah leluhur. Mulai pengepungan dan bunuh segera. Di tanah leluhur yang luas dari Kekaisaran Hongxiawa, bel alarm tiba-tiba berbunyi, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari istana seperti air pasang. Ketika dia mengejar dari arah di mana Luyun melarikan diri, dia telah melewati beberapa aula dan berdiri di area yang relatif terbuka. Dia melirik musuh yang mengejarnya dan matanya sedikit menyipit. Jumlah anggota klan Hongxiawa tidak banyak, kurang dari 10 juta, tetapi masing-masing dari mereka setidaknya setingkat Dewa Tao. Yang lebih menakutkan adalah jumlah penguasa Dao yang berdiri di puncak yang kuat begitu padatnya sehingga mengherankan. Di antara hampir setiap 100 Dewa Tao, ada seorang guru Tao, yang kekuatannya begitu besar sehingga orang luar manapun akan takut untuk mendekatinya. Luyun telah mendengar hal ini sejak lama. Meskipun ras alien ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para praktisi yang diperoleh, kekuatan mereka secara keseluruhan lebih unggul karena bakat mereka yang luar biasa. Dia cepat-cepat mengamati seluruh area itu, dan di bawah perlindungan indera keilahiannya, dia bahkan dapat mendengar banyak orang suku berbicara dengan suara pelan. Beraninya seorang kultivator pasca Natal menyelinap ke sini. Apakah otaknya tersambar petir kehampaan? 9 dari 10 adalah orang-orang idiot yang tidak tahu betapa buruknya tanah leluhur itu. Diskusi-diskusi ini bukan saja tidak membuat Luyun ragu, tetapi malah membuatnya semakin bertekad. Dia memperhatikan dengan tenang saat kedua kelompok suku Hongxiawa datang ke arahnya. Di antara tim terdepan, sosok seorang guru Tao sangat menarik perhatian. Dia tinggi dan kuat, dengan kulit putih keabu-abuan yang berkilauan dengan kilau metalik. Orang bisa tahu sekilas betapa kuatnya dia. Tuan Nitian, tatapan mata Luyun tegas, dan seringnya haus darah muncul di sudut mulutnya. Itu tepat, aku bisa menggunakanmu untuk berlatih. Klon telekinetiknya hanya bergetar sedikit, dan kemudian seluruh kehampaan menjadi aneh. Semua harapan telah sirna, teriaknya dengan suara yang dalam, lalu kekuatan mental dahsyat bagaikan gelombang pasang dilepaskan, seketika menyelimuti seluruh area. Pasukan elit suku Hongxiawa itu hanya merasakan kehancuran yang tak terlukiskan dalam pikiran mereka dalam sekejap. 10.000 pikiran mengerikan seakan muncul di tengah kekacauan itu, dan keputusasaan, kemarahan, dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menghantam jiwa mereka bagai air pasang, seakan ingin menghancurkan eksistensi mereka sepenuhnya. Tanah leluhur klan Hongxiawa diselimuti awan perang. Luyun berdiri dingin dalam kehampaan, kekuatan mentalnya menjelma seperti bila pisau tajam, menuangkan aura pembunuh ke dalam kekacauan berdarah ini. Matanya dipenuhi cahaya dingin, dan suaranya yang dingin bergema seperti lonceng pagi di tengah gelombang jiwa yang gelisah, semut, penderitaan kalian baru saja dimulai. Mengikuti bisikan dinginnya, kekuatan, semua keputusasaan, dipicu lagi. Kekuatan mental yang tak kasat mata menggulung kehampaan dan menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang tak terkendali dalam sekejap, seperti jaring yang haus darah, sepenuhnya menutupi pasukan klan Hongxiawa. Ah, suara gemuruh yang brutal datang satu demi satu pada saat itu. Telekinesis itu tampaknya berubah menjadi benang-benang tajam yang tak terhitung jumlahnya, berakar di bagian terdalam jiwa mereka, dan kemudian tiba-tiba mencekik mereka. Para Dewa Tao dan Guru Tao yang mencoba melawan, tidak peduli berapa banyak teknik pertahanan yang mereka gunakan, ibarat seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Setelah roh mereka yang sebenarnya terkoyak, tubuh mereka kehilangan kendali dan langsung berubah menjadi debu dan ditelan oleh badai kekacauan. Lebih dari 100 Guru Tao dan hampir ratusan Dewa Tao tewas dalam sekejap. Saat kabut kacau yang terbentuk dari perpaduan darah dan kekuatan menyebar, udara masih dipenuhi dengan bisikan orang mati yang akan kembali ke ketiadaan. Ini harga yang harus kau bayar karena telah membuatku bermusuhan. Kau pantas menerimanya. Luyun mencibir, suaranya begitu dingin seolah datang dari neraka. Dia mengangkat satu tangan dengan ringan, dan kekosongan yang luas itu mulai bergetar dengan gempa susulan. Sisa-sisa tubuh yang melayang di atas medan perang meledak seolah-olah disambar petir, dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Akan tetapi, jurus mematikan ini juga menyebabkan telekinesis Luyun mengalami fluktuasi yang tidak dapat diabaikan. Sekilas kegelapan melintas di matanya, tetapi kesempatan itu hanya berlangsung sesaat.
Lu Yun, raungan dahsyat terdengar dari kedalaman kuil dan sosok Kaisar Foboldao akhirnya muncul. Matanya bagaikan dua nyala api yang membara, membentang melintasi kehampaan, dan kekuatan aturan yang tak terbatas mengalir di bawah kakinya. Dia melambaikan tangannya, dan seluruh tanah leluhur tampak bergetar karenanya, dan jalan raya bergema, begitu menakutkan hingga membuat orang merasa dingin di hati mereka. Hanya dengan memikirkan hal itu saja, tekanan aturan yang tak kasat mata dan tak kasat mata langsung memaksa ruang di mana Lu Yun akan runtuh. Tetapi meski begitu, dia masih tidak dapat memperoleh kembali keuntungan apapun. Sudah terlambat, Lu Yun mencibir, matanya tertuju pada sudut tempat sekelompok besar Dewa Tao kuat dari klan Kaisar Hongshawa tengah mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk udara pelan, dan kekuatan mentalnya seperti percikan lilin yang sekarat, sekali lagi melancarkan pukulan mematikan pada kelompok musuh. Namun, pada saat ini, kekuatan aturan yang datang dari kehampaan benar-benar menyelimutinya dari segala arah. Dalam jalinan cahaya dan bayangan, kemarahan Kaisar Fobolerdao berubah menjadi bilah pedang yang terlihat oleh mata telanjang, dan dengan ganas menebas telekinesis Lu Yun. Ledakan itu bagaikan bencana dahsyat yang mengguncang tanah leluhur. Inkarnasi mental Lu Yun tiba-tiba tertutup retakan, lalu lenyap bersama angin dan kembali ke ketiadaan. Namun, serangan itu akhirnya gagal untuk sepenuhnya melindungi tim Dewa Tao lainnya, dan beberapa sisa-sisa dewa yang tersebar jatuh ke dalam kehampaan dalam ledakan itu dan berubah menjadi debu. Kaisar Foboldao berdiri di tengah medan perang, wajahnya terlihat sangat jelek. Dia memandang sekelilingnya, tanah yang penuh darah dan keheningan setelah musnahnya roh membuat amarah dalam hatinya nyaris tak terkendali. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Lu Yun yang muncul hanyalah seorang telekinesis. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mengerahkan kekuatan klan untuk mencoba mengepung dan membunuhnya, tetapi dia hanya tertipu. Kemudian dia mengirim anggota klan yang tak terhitung jumlahnya sebagai korban untuk menguji pisau itu. Reptil kecil sialan, namun tenggorokannya berdesir beberapa kali, dan akhirnya dia memaksa dirinya untuk tenang. Rasa dendam dan malu di matanya semuanya ditekan oleh rasa dingin. Dia berkata pada dirinya sendiri, itu bukan salahku. Itu karena orang ini terlalu berbahaya. Kita meremehkan praktisi yang diperoleh. Namun, pada saat ini, langit di sisi lain klan Hongshawadi bergetar lagi, seolah-olah kekuatan yang tersisa telah menyebabkan resonansi yang tidak nyaman. Segera setelah itu, terdengar suara tua dan mantap, Fobole, apa yang terjadi? Mengapa tanah leluhur berguncang begitu hebat? Musuh apa yang bisa menyebabkan keributan seperti itu? Saat suara itu berakhir, sesosok tubuh kuno dan kuat muncul di udara. Lelaki yang datang itu tidak tinggi, dan wajahnya penuh dengan jejak erosi oleh waktu, tetapi setiap kali dia melangkah, langit dan bumi menjadi linglung. Dia adalah kekuatan abadi tingkat kedua tertua dari klan Hongshawadi, Zhang Sheng Daodi. Ketika Kaisar Foboldao melihat lelaki itu muncul, amarahnya yang membara jelas sedikit mereda. Dengan sedikit rasa hormat, dia dengan cepat dan singkat menceritakan bagaimana Lu Yun telah menyelinap ke tanah leluhur dan menyebabkan kerusakan besar. Sampai saat ini, dia akhirnya berhenti berharap akan kegagalan dan menjadi lebih takut dan waspada. Akan tetapi, saat ia tengah menguraikan rincian wilayah tengah kepada Zhang Sheng Daodi, seorang anggota suku yang gelisah tersandung, wajahnya penuh ketakutan, Daodi, Karami Daodi, lampu ajaibnya telah padam. Keributan langsung muncul di antara semua orang kuat yang hadir, dan murid-murid Kaisar Foboler juga tiba-tiba menyusut, Kaisar Karami, telah jatuh. Ada ketidakpercayaan dalam suaranya, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Lu Yun, dia tidak dapat menahan perasaan merinding yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Karami, sebagai Kaisar Tao, meninggal karena praktisi yang diperoleh menyelinap ke sini. Ini sama saja dengan pukulan fatal bagi suku mereka. Ekspresi Kaisar Zhang Sheng Dao sedikit berubah. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata dengan dingin, sepertinya para kultivator yang diperoleh diremehkan. Ringkasannya ringan, tetapi mengungkap tanda bahwa badai dingin sedang terjadi. Di tanah leluhur yang gelap, mata yang tak terhitung jumlahnya dari klan Hongshawadi berkumpul bersama, dan udara dipenuhi dengan hawa dingin, seolah-olah meramalkan bahwa dalam waktu dekat, gelombang yang mengerikan akan melanda seluruh alam semesta. Para Kaisar Dao saling berpandangan, dan dalam keheningan, sebuah konsensus perlahan terbentuk, hancurkan 10 klannya dan gunakan kekuatan klan yang saleh. Suara lama Kaisar Zhang Sheng Dao bergema di tanah leluhur, tetapi meledak seperti guntur di hati setiap orang kuat dari klan Hongshawadi. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan aturan yang besar menyebar, meliputi seluruh tanah leluhur, menghalangi ruang dan mencegah kebocoran informasi apapun. Selidiki masalah ini dengan saksama, ucapnya dengan suara rendah, penuh keagungan yang tak perlu diragukan lagi. Atas perintahnya, beberapa aura kuno dan kuat terbangun dari kedalaman tanah leluhur, bagaikan binatang buas yang sedang tidur perlahan membuka mata mereka. Tak lama kemudian, 3 sosok melesat menembus angkasa dan turun. Pemimpinnya mengenakan jubah kekaisaran hitam, dengan wajah tegas, mata sedalam bintang, dan tekanan yang menyesatkan keluar dari tubuhnya. Dia adalah kaisar saat ini dari klan Hongshawa, Kaisar Mianbei. Kaisar Mianbei melirik tanah leluhur yang hancur, mengerutkan kening, dan berbicara dengan suara sedingin es, siapa yang begitu berani membunuh Kaisar Dao klan kita dan menyelinap ke tanah leluhur klan kita untuk menimbulkan kekacauan. Kaisar Zhang Sheng melangkah maju dan membungkuk, berkata, melapor kepada Kaisar, menurut penyelidikan awal, itu dilakukan oleh Lu Yun, seorang kultivator pasca kelahiran dari ras manusia. Dia menggunakan telekinesisnya untuk menyusup.
Penjelmaan telepati. Kaisar Mianbei bertanya dengan nada ragu, seorang kultivator pasca kelahiran biasa, bahkan jika dia menyelinap masuk dengan inkarnasi telepatinya, bagaimana dia bisa membunuh Kaisar Dao kita? Pandangannya tertuju pada Kaisar Tao Foboler, dan bertanya kepadanya, Fobole, bagaimana kami, sebagai Kaisar Tao, jatuh? Sebagai sesepuh klan, mengapa Anda tidak menghentikannya tepat waktu? Wajah Kaisar Fobole Dao membeku, ia tidak menyangka Kaisar Mianbei akan menanyainya secara langsung. Dia menggertakkan giginya dan menjelaskan, Yang Mulia, mohon dimengerti. Kaisar Karamido selalu menyendiri, dia tidak banyak bercerita kepada kita, dan kita tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu. Kaisar Zhang Sengdao memotong pembicaraannya dengan lambaian tangannya dan berkata kepada Kaisar Mianbei, Kaisar, masalah ini penuh dengan keraguan dan perlu penyelidikan lebih lanjut. Klan Hongxiaowadi kuat dan jaringan intelijennya menjangkau seluruh alam semesta. Tak lama kemudian, informasi tentang jatuhnya Kaisar Karamido disampaikan kepada Kaisar Mianbei. Intelijen menunjukkan bahwa Kaisar Karamido berkolusi dengan masyarakat bayangan alam semesta gelap dan memimpin orang untuk menyerang kampung halaman guru Tao Luyun, tetapi dibunuh oleh Luyun. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Karami akan melakukan hal seperti itu. Dasar idiot, umpat seorang Kaisar Dao abadi. Dia benar-benar berkolusi dengan Dark Universe, apakah dia mencoba menyeret ras kita ke jurang kehancuran? Kaisar Mianbei tampak muram, ia menyadari bahwa tindakan Karami mungkin akan membawa masalah besar bagi klan Hongxiaowadi. Karami telah mati, kata Kaisar Mianbei dengan sungguh-sungguh. Aliansi Istana Dao mungkin tidak meminta pertanggungjawaban klan kami atas insiden masyarakat bayangan. Tapi inti masalahnya adalah Luyun ini. Dia berhenti sejenak, melirik semua orang, dan berkata, meskipun bocah ini hanya seorang Master Dao Bintang 2, dia mampu membunuh banyak makhluk abadi dan bahkan Master Dao Nitian. Ancaman yang ditimbulkannya jauh di luar imajinasi kita. Kita harus menyingkirkannya. Kaisar Dao Zhang Seng merenung sejenak lalu berkata, Kaisar Agung, sejauh yang kuketahui, alasan mengapa anak ini memiliki kekuatan seperti itu adalah karena dia mewarisi warisan Master Dao Wansheng dan mengolah Dao Pedang Terpadu Agung. Anak ini punya potensi yang besar. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, bukan tidak mungkin dia bisa mencapai tingkat Dao Lord yang lebih tinggi di masa depan, atau bahkan menjadi Divine Emperor. Meskipun semua orang merasa kata-kata Dao di Zhang Seng agak dibesar-besarkan, mereka tidak dapat tidak mempercayainya ketika mereka memikirkan catatan pertempuran Luyun. Lagi pula, lanjut Zhang Seng Daodi. Anak laki-laki ini benar-benar menguasai seni rahasia aturan yang hanya bisa dikuasai oleh makhluk abadi tingkat ketiga, dan dia bahkan dapat menggunakan telekinesisnya untuk menjelma dan membunuh di tanah leluhur kita. Kekuatan dan kartu trufnya yang sebenarnya sulit diperkirakan. Rasa urgensi yang kuat menyelimuti hati setiap orang kuat dari klan Hongxiaowadi. Mereka menyadari bahwa ancaman Luyun terhadap mereka jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kaisar Mianbei tampak bertekad dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu hanya kebencian Karami, mungkin itu bisa terungkap. Namun, Luyun ini memiliki hubungan dengan Master 10.000 orang suci, dan dia bertekad untuk membunuh Foboler. Sekarang dia telah menyelinap ke tanah leluhur kita dan membunuh orang-orang kita. Tidak ada ruang untuk bermanuver antara klan kita dan dia. Beberapa Kaisar Dao abadi mengangguk setuju. Singkirkan dia sebelum dia dewasa sepenuhnya. Kita bisa menghubungi Dark Universe, dan saat mereka berhadapan dengan Luyun, klan kita akan mengambil tindakan. Dengan cara ini, bahkan jika Dao Palace Alliance dan Ancient Divine Dynasty ingin membela Luyun, klan kita akan benar. Masalah ini perlu didiskusikan secara rinci dan rencana yang matang harus dirumuskan. Fobole Dodi juga berpartisipasi dalam diskusi itu, tetapi hatinya selalu diselimuti bayangan yang tak terhapuskan. Dia teringat adegan di mana telekinesis Luyun membunuh anggota klannya, dan firasat kuat muncul dalam hatinya. Situs Gacor Vlogitoto, dapatkan bonus new member 100%. Di luar wilayah Suantian, Luyun sendiri duduk bersila dengan wajah agak pucat. Meskipun operasi ini menghasilkan keuntungan besar, namun ia juga kehilangan 30% neuron abadi miliknya. Sial, sakit sekali. Luyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, merasa tertekan. Namun, memikirkan keuntungannya kali ini, dia merasa kerugiannya sepadan. Pada saat ini, sebuah ide gila tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Luyun menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. Kali ini konsumsi inkarnasi telekinesis lebih besar dari sebelumnya, dan 30% kekuatan ilahi abadi hampir habis. Untungnya, panennya juga besar. Telekinesis memang merupakan jalan yang layak. Secercah cahaya melintas di mata Luyun. Dia berbeda dengan praktisi telekinesis lainnya. Jika telekinesis orang-orang itu terkuras habis, pemulihannya akan memakan waktu lama, dan yang terburuk, fondasi mereka akan rusak, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Dan dia, dengan mengandalkan karakteristik neuron abadi, dapat terus-menerus meregenerasi telekinesisnya selama masih ada satu neuron tersisa, dan seiring bertambahnya jumlah neuron abadi, kecepatan pemulihannya akan menjadi semakin cepat. Jumlah neuron abadiku saat ini seharusnya mendekati puluhan juta, kan? Luyun berpikir dalam hati, jika aku dapat menggandakannya menjadi 20 juta, atau jika aku dapat menembus alam telekinesisku hingga tingkat ke-8 atau lebih, maka kekuatan inkarnasi telekinesisku dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mengenai penciptaan keterampilan telekinetik yang lebih kuat, Luyun belum punya ide dalam hal ini untuk saat ini.
Beberapa jurus yang ditinggalkan oleh Taoist Wuxin sudah cukup untuk digunakannya. Ia memahami prinsip menggigit lebih dari yang dapat dikunyahnya. Perjalanan ke Kekaisaran Hongshawa ini membuat Lu Yun sepenuhnya menyadari pentingnya berlatih telekinesis. Penjelmaan telekinetik datang dan pergi tanpa jejak dan sulit untuk dilawan. Itu hanyalah cara terbaik untuk melakukan pembunuhan dan penyusupan. Dan, Origin Hun, itu hanyalah sebuah bug. Lu Yun teringat kejadian pembunuhan Kaisar Karamidao sebelumnya, dan hatinya masih terkejut. Melalui penelitian berkelanjutan tentang Origin Hunting, ia secara bertahap menguasai misteri metode ini. Sederhananya, Origin Hunting adalah metode mengerikan yang dapat menerobos batasan waktu dan ruang dan turun ke target dengan kekuatan sebab dan akibat. Tentu saja, pendekatan ini bukannya tanpa keterbatasan. Pertama, target serangan harus digunakan sebagai panduan, dan kedua, tubuh asli atau klon target harus berasal dari ras target. Orang itu, Karami, mungkin tidak pernah menyangka kalau dia akan dibunuh olehku hanya karena ada klon kecil di klan, kan? Senyum sinis muncul di bibir Lu Yun. Namun, hal ini juga mengingatkannya bahwa jika ia ingin berurusan dengan seseorang di masa mendatang, akan lebih baik untuk memastikan terlebih dahulu apakah pihak lain memiliki klon di suku tersebut. Jika tidak, bahkan jika ia dapat turun ke suku pihak lain melalui sebab dan akibat, ia tidak akan dapat menemukan targetnya. Sepertinya kita perlu menemukan cara untuk menangkap beberapa anggota suku Hongshawadi dan menggunakan telekinesis untuk mencari jiwa mereka dan menguji mereka. Lu Yun punya rencana dalam pikirannya. Bagaimanapun, ini hanya pencarian jiwa, bukan pembunuhan. Jadi, kalaupun gagal, tidak ada kerugian. Meskipun operasi ini menghasilkan keuntungan besar, namun hal itu juga mengungkap identitas saya. Lu Yun sedikit mengernyit, merasa sedikit menyesal. Jika dia dapat membunuh Kaisar Foboldao tepat waktu, mungkin dia dapat menyamar sebagai anggota klan Hongshawadi, bersembunyi di antara mereka, perlahan-lahan mengendalikan seluruh ras, dan membunuh semua anggota klan di bawah tingkat abadi. Kekuatan Origin Hun bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Ada kilatan berbahaya di mata Lu Yun. Meskipun dia belum sepenuhnya mengembangkan kekuatan Origin Hunting, dapat diduga bahwa begitu dia menguasai metode ini sepenuhnya, itu akan menjadi jurus pembunuh yang mengerikan yang akan mengguncang tiga alam semesta. Aku ingin tahu apakah itu akan efektif melawan orang-orang di alam semesta yang gelap. Hati Lu Yun tergerak. Ketika dia membunuh penguasa penipuan sebelumnya, dia awalnya ingin mencoba kekuatan perburuan asal, tetapi sayangnya tubuh Tao-nya terluka saat itu dan dia kehilangan kesempatan itu. Namun, Lu Yun tidak terburu-buru. Ia percaya bahwa setelah kegagalan ini, orang-orang di alam semesta yang gelap itu akan memburunya dengan lebih panik. Aku tak sabar untuk melihat orang kuat seperti apa yang akan kau kirim untuk mati. Senyum dingin muncul di bibir Lu Yun. Ngomong-ngomong, kekuatan Origin Hunting sepertinya berhubungan erat dengan kekuatan aturan kehidupan. Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Kekuatan aturan kehidupan ditempatkan pada tubuh pedang abadi. Jadi, jika kita ingin meningkatkan kekuatan Origin Hunting, kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh pedang abadi. Lu Yun mengambil keputusan dan berencana untuk meningkatkan kekuatan tubuh pedang abadi setelah badai ini berakhir. Dan telekinesis, mata Lu Yun berkilat karena pikiran. Jika telekinesisku cukup kuat dan kecepatan pemulihanku cukup cepat, aku dapat mengirimkan sejumlah besar avatar telekinesis untuk menyusup ke berbagai ras. Meskipun inkarnasi telekinesis sulit menembus level keabadian, masih mudah menghancurkan suku-suku yang berada di bawah level keabadian. Bagi kekuatan-kekuatan yang menghargai ras, pemusnahan suku-suku kelas bawah benar-benar merupakan pukulan yang menghancurkan, cukup untuk membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Jika rasku dimusnahkan, citra Federasi Bumi muncul di benak Lu Yun, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan mereka menebak pikiranku. Kalau tidak, jika mereka mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu, rencanaku akan sulit berhasil. Lu Yun segera menenangkan diri dan mulai menganalisis kelayakan serta untung ruginya rencana itu. Rencana ini hanya bisa berhasil, tidak bisa gagal. Secercah tekad terpancar di mata Lu Yun, lagi pula, hal itu harus dilakukan sampai bisa menghalangi semua kekuatan musuh. Di bawah Kaisar Agung, kita semua adalah semut. Lu Yun mengusap alisnya, merasa lelah. Berpikir mendalam dan kelelahan mental dalam waktu lama membuatnya merasa sedikit tertekan. Namun pada saat yang sama, rasa gembira mengalir deras dalam hatiku. Dia tahu bahwa selama dia tidak membuat musuhnya putus asa, Dark Universe dan klan Hongshawadi tidak akan berhenti memburunya. Mungkin hanya dengan mencapai level Kaisar Abadi mereka bisa benar-benar merasakan keputusasaan. Lu Yun berpikir dalam hati. Namun, tidak semudah itu untuk menjadi seorang Kaisar. Dia hampir tidak dapat mencapai ambang keabadian tingkat kedua sekarang. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia dapat menjadi Kaisar Abadi tingkat ketiga. Selama periode ini, saya tidak tahu berapa banyak serangan musuh yang akan kita hadapi. Sebelum perburuan asal-usul benar-benar disempurnakan dan gerakan pembunuh telekinetik cukup untuk menghalangi semua kekuatan musuh, kekuatanku harus cukup kuat untuk menghadapi semua pembalasan. Ada kilatan di mata Lu Yun. Perburuan asal-usul dan gerakan pembunuh telekinetik yang mengerikan tentu saja merupakan senjata yang ampuh untuk mengintimidasi musuh, tetapi keduanya juga merupakan pedang bermata dua. Jika digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan serangan balik yang lebih dahsyat dari musuh, bahkan dapat menyebabkan pasukan yang tadinya netral ikut mengepung dan membunuhnya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan pikiran kacau di benaknya. Klan Hongxiawadi pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan sekarang, jadi mari kita hadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Situs Gacor Vlogitoto, dapatkan bonus new member 100%. Dengan sebuah pikiran, Lu Yun menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul lagi, ia telah kembali ke dunia domain yang telah didirikan oleh Alam Suantian. Di dunia domain, formasi yang dibentuk oleh Huang Ting dan Master Tao Suantian masih beroperasi. Kekuatan mental Lu Yun seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh ruang, dan tidak ada gerakan yang dapat lolos dari persepsinya. Ini dia, Lu Yun mencibir. Aku melihat beberapa orang bawahan Kaisar Karamido menyerbu ke dunia domain dengan agresif. Mereka jelas ada di sini untuk membalas dendam. Tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang menanti mereka akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Sekelompok orang idiot, mata Lu Yun berkilat jijik. Tubuh asli Karamidaudi tidak muncul, dan dia ingin membuat masalah hanya dengan beberapa bawahan ini. Saat berikutnya, formasi di dunia domain tiba-tiba aktif, dan kekuatan mental Lu Yun berubah menjadi bilah tajam tak terlihat, langsung memotong orang-orang ini menjadi berkeping-keping. Bahkan tidak ada suara apapun selama keseluruhan proses. Di halaman yang sunyi, Guru Tao Li Jue, Guru Tao Cheng Sen dan orang-orang berkuasa lainnya dengan cemas menunggu kabar dari Lu Yun. Ketika Lu Yun muncul lagi, mereka langsung mengelilinginya. Tuan Lu Yun, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Master Tao Li Jue dengan khawatir. Tidak apa-apa, Lu Yun tersenyum tipis, Presiden Shadow Society sudah kuurus. Apa, pemimpin Shadow Society, dibunuh olehmu? Ketika semua orang mendengar ini, terjadilah keributan. Presiden sudah meninggal, Master Tao Li Jue dan Master Tao Cheng Sen saling berpandangan, sorot mata mereka penuh dengan keterkejutan. Benar sekali, Lu Yun mengangguk, namun, Shadow Society akan tetap ada, tapi aku akan memegang kendali mulai sekarang. Di bawah kendalimu, semua orang menjadi semakin bingung. Lu Yun tidak merahasiakannya dan berkata langsung, aku berencana untuk memurnikan mayat para Master Tao ini menjadi boneka, dan membiarkan kalian berdua memimpin mereka untuk mendirikan masyarakat bayangan baru. Misi dari Shadow Society yang baru adalah untuk mengambil alih kekuatan yang tersisa dari Shadow Society, memperluas cakupan pengumpulan intelijen, menggunakan sumber daya intelijen dari Dao Palace Alliance, dan melakukan yang terbaik untuk memahami intelijen Dark Universe, klan Hongxiawadi, dan kekuatan lain yang memusuhi kita. Presiden Shadow Society, sebenarnya adalah Kaisar Karamidao dari klan Hongxiawadi. Lu Yun menambahkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak heran Lu Yun ingin mengendalikan Shadow Society, ternyata tujuannya adalah untuk berurusan dengan klan Kekaisaran Hongxiawa. Master Tao Li Jue, Master Tao Cheng Sen dan 3 orang lainnya bahkan lebih bersemangat. Mereka mengerti bahwa ini adalah hadiah yang diberikan Lu Yun kepada mereka. Mengendalikan organisasi intelijen sebesar itu adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Tuan Lu Yun, jangan khawatir, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Kata keempat orang itu serempak, mata mereka penuh dengan fanatisme. Kali ini, semuanya berkat bantuan rekan Daois Suantian. Lu Yun menatap Taois Suantian yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan tulus. Mendengar ini, Master Tao Suantian menertawakan dirinya sendiri dan berkata, rekan Tao Lu Yun, kamu bercanda. Aku hanya orang yang tidak berguna kali ini. Dengan kekuatan dan kemampuanmu, bahkan tanpa aku, orang-orang itu tetap akan jatuh ke dalam perangkapmu. Lu Yun tersenyum dan tidak membantah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Master Suantian benar. Tujuan utama tindakannya ini adalah untuk memancing musuh keluar dari lubang mereka, dan Karamidodi beserta yang lainnya memang telah jatuh ke dalam perangkap. Langit pedang dahong, puncak gunung pedang. Niat pedang yang ganas melonjak seperti ombak, dan aura membunuh memenuhi udara. Lu Yun duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sekelilingnya, 3 guru Tao Taiksu, Taikian dan Taikun, serta para pemimpin pasukan yang ditaklukkan, semuanya memiliki ekspresi serius. Semuanya, kita semua tahu rencananya. Selanjutnya, kita tinggal menunggu mangsanya datang. Lu Yun bicara perlahan, suaranya tenang, namun dengan keagungan yang tak diragukan. Semua orang mengangguk dan suasananya sungguh mencekam dan serius. Hanya Master Dao Piao Miao yang bertanya dengan raut wajah khawatir, Master Lu Yun, apakah Anda yakin orang-orang itu benar-benar akan datang? Begitu kata-kata ini keluar, Mouji mencibir, Piao Miao, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu Tuan Lu Yun menipu kita? Wajah Master Tao Piao Miao berubah, dan dia hendak menjelaskan, tetapi Lu Yun melambaikan tangannya dan menyela pertengkaran mereka, kekhawatiran Dao Piao Miao tidak masuk akal. Bagaimanapun, musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam cahaya. Lebih baik selalu berhati-hati. Saat berbicara, Lu Yun menoleh ke arah pemimpin sekte Wu Ying, rekan Taois Wu Ying, apakah kamu sudah mendapatkan informasi? Wu Ying melangkah maju dan menjawab dengan hormat, Guru Lu Yun, menurut laporan dari murid-muridku, memang ada banyak orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya yang muncul di dekat sini baru-baru ini. Tingkat kultivasi mereka semua di atas Guru Tao Bintang 4, dan jumlah mereka telah melampaui 100. Ratusan Master Tao Bintang 4. Semua orang terkesiap ketika mendengar ini. Kekuatan ini cukup untuk menyapu bersih kekuatan berukuran sedang apapun. Namun,
Kata-kata Wu Ying selanjutnya lebih mengejutkan semua orang, lagi pula, menurut metode rahasia Sekte Wu Yingku, tampaknya ada seorang pria kuat abadi di antara mereka. Apa, seorang pria kuat yang abadi? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang banyak yang berusaha tetap tenang, tiba-tiba menjadi kacau. Master Tao Piao Miao menjadi pucat, dan berkata dengan suara gemetar, Master Lu Yun, ini, apa yang harus kita lakukan? Meskipun tubuh Tao Anda kuat, jika Anda menghadapi orang kuat abadi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh teriakan marah dari Taois Taixu, diam. Apa yang membuatmu panik? Rekan Taois Lu Yun telah membunuh makhluk abadi sebelumnya, jadi apa yang perlu ditakutkan dari hanya beberapa makhluk abadi? Pendeta Tao Taixu memandang sekeliling ke semua orang, matanya penuh kekecewaan. Sebelumnya, kalian semua memuji pendeta Tao Lu Yun setinggi langit, tetapi sekarang setelah kalian menghadapi beberapa kesulitan, kalian semua seperti terong yang terkena embun beku. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, alasan mengapa orang-orang itu terbagi menjadi 3 kelompok untuk menghadapi rekan Daois Lu Yun bukan karena mereka takut akan bakat, potensi, dan kekuatannya. Jika mereka benar-benar keluar dengan kekuatan penuh, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Master Tao Piao Miao segera menambahkan, Dao You Taixu benar. Alasan mengapa orang-orang itu begitu berhati-hati adalah karena mereka takut dengan potensi Lord Lu Yun. Mereka takut Lord Lu Yun akan tumbuh dewasa dan menjadi ancaman serius bagi mereka. Pendeta Tao Taixu mendengus dingin, lagi pula, ini adalah Chaos Universe, wilayah dari wilayah Kekaisaran Langhuan. Apakah aliansi Istana Dao akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa? Jika benar-benar sampai pada situasi hidup dan mati, mereka pasti akan campur tangan. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua mengatakan ingin mengikuti rekan Daois Lu Yun, tetapi sekarang kalian bersikap seperti ini. Tidakkah kalian merasa malu? Renungkan ini. Perkataan Master Tao Taixu bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba membangunkan semua orang. Ya, mereka sebelumnya memuji Lu Yun sebagai orang yang maha kuasa, tetapi sekarang setelah dia menghadapi beberapa kesulitan, dia menjadi sangat bingung. Bukankah ini tamparan di wajah mereka sendiri? Lagi pula, jika Anda memikirkannya dengan saksama, apa yang dikatakan Master Tao Taixu sangat masuk akal. Tindakan musuh hanya menunjukkan rasa takut mereka terhadap Lu Yun. Memikirkan hal ini, beberapa orang yang sebelumnya tampak panik tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan penyesalan di wajah mereka. Situs Gacor Vlogitoto, dapatkan bonus new member 100%. Namun ada pula yang matanya berbinar-binar karena gembira. Mereka menyadari bahwa ini mungkin ujian dari Lu Yun. Namun, orang-orang ini tidak berpuas diri karena mereka paham bahwa ujian yang sesungguhnya masih ada di depan. Lu Yun memperhatikan reaksi semua orang dan mengangguk diam-diam dalam hatinya. Dia tahu bahwa di antara orang-orang ini pasti ada yang punya motif tersembunyi. Krisis ini adalah saat yang tepat untuk menyaring mereka. Rekan Taois Wu Ying, Lu Yun menatap Wu Ying lagi, di mana orang-orang itu sekarang. Tuan Lu Yun, menurut perkiraanku, mereka semua seharusnya sudah tiba di dekat sini, tetapi mereka takut padamu jadi mereka tidak berani mengambil tindakan. Wu Ying menjawab dengan hormat. Mendengar ini, Lu Yun mencibir, karena mereka tidak berani datang, maka kita akan pergi dan mengundang mereka untuk datang. Dia berdiri, tatapan matanya bagai kilat, dan menyapu kerumunan, semuanya, ikuti aku keluar dan temui tamu-tamu ini. Setelah berkata demikian, Lu Yun menjadi orang pertama yang keluar dari Aula Jianshan. Semua orang mengikuti dari dekat, mata mereka dipenuhi semangat juang. Di luar langit pedang Dahong, di kehampaan, ratusan sosok melayang diam-diam, dengan aura kuat yang membuat hati orang-orang berdebar. Lu Yun menatap semua orang dengan ekspresi serius, semuanya, aku harus segera kembali ke kampung halamanku untuk menangani beberapa masalah penting. Selama waktu ini, Dahong Jiantian akan diserahkan kepadamu untuk dilindungi. Master Tao Taixu segera menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, rekan Tao Lu Yun, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Dahong Jiantian dan membuatnya benar-benar aman. Nada suaranya tulus dan ekspresinya tulus. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan benar-benar mengira dia adalah bawahan yang setia. Master Tao Piao Miao bahkan lebih berlebihan, menangis dengan air mata dan ingus, Tuan Lu Yun, Anda dapat pergi dengan tenang. Piao Miao bersumpah di sini bahwa bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku pasti akan melindungi Dahong Jiantian dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya sedikitpun. Dia tampak sangat patah hati, seolah-olah Lu Yun tidak akan pernah kembali setelah ini. Meskipun para guru Tao lainnya mencibir perilaku guru Tao Piao Miao di dalam hati mereka, mereka juga menirunya di permukaan dan mengucapkan kata-kata yang penuh semangat dan manis satu persatu. Tuan, tenang saja, kami akan melindungi Dahong Jiantian sampai mati. Istana akan tetap utuh selama ada orang di sana, tetapi jika istana hancur, orang-orang akan mati. Mendengarkan sumpah tersebut, entah benar atau salah, Lu Yun tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Kemampuan akting mereka lebih hebat dari yang lain. Mereka memang praktisi, dan pengendalian emosi dan ekspresi mereka sudah mencapai level tertinggi. Tentu saja, mereka semua sangat akrab satu sama lain, dan dapat mengetahui siapa yang berpura-pura dan siapa yang tulus hanya dengan sekali pandang. Lu Yun melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia terbang ke angkasa dan mengikuti rute yang telah ia buka sebelumnya, meninggalkan Dahong Jiantian begitu saja tanpa sedikit pun niat untuk menyembunyikan auranya.
Beberapa hari kemudian, Lu Yun telah meninggalkan Dahong Jiantian dan terbang menuju kampung halamannya. Tiba-tiba, beberapa aura kuat datang dari depan dan menghentikannya. Siapa yang datang? Lu Yun berhenti dan menatap ke depan dengan tatapan dingin. 9 sosok perlahan muncul dari kehampaan, aura mereka begitu kuat hingga membuat jantung orang berdebar. Ke-9 orang ini tampak persis sama, semuanya bertubuh manusia dan berkepala binatang, 2 tanduk hitam melengkung di kepala mereka, dan ekor panjang di belakang mereka, memancarkan aura iblis yang kuat. 9 iblis Tang Yuan. Lu Yun mengenali identitas mereka sekilas. 9 orang ini adalah 9 saudara kembar yang terkenal di antara Master Anti Surga, dan ibu mereka adalah binatang ilahi kekacauan Tang Yuan. Tang Yuan pada dasarnya adalah orang yang penuh nafsu birahi. Dia berhubungan dengan banyak ras dengan garis keturunan yang kuat dan akhirnya melahirkan 9 saudara laki-laki ini. 9 bersaudara ini mewarisi bakat dari orang tua mereka masing-masing, dan setelah berlatih selama bertahun-tahun, mereka berturut-turut mencapai tingkat guru Tao teratas. Dari segi kekuatan saja, masing-masing dari mereka sudah mendekati ambang batas keabadian tingkat pertama. Meskipun mereka tidak dapat membunuh keabadian tingkat pertama, ke-9 bersaudara itu memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan penguasa Dao penentang surga, dan bahkan telah membunuh seorang keabadian tingkat pertama. Terlebih lagi, mereka telah bersumpah darah satu sama lain untuk berdiri bersama, dan merupakan makhluk yang terkenal dan berkuasa di alam semesta yang penuh kekacauan. Namun reputasi mereka tidak terlalu baik. Kau telah membelot ke alam semesta yang gelap. Lu Yun bertanya langsung ke intinya, dengan sedikit nada sarkasme. 9 wajah identik dari 9 iblis Tang Yuan secara bersamaan memperlihatkan senyum aneh, dan berkata serempak, kami tidak takut difitnah. Kudengar kamu sangat kuat, dan kami saudara-saudara paling benci jika ada yang lebih kuat dari kami, jadi kami ingin bertarung denganmu. Jika kami mengalahkanmu, kami benar-benar akan menjadi guru Tao nomor 1 yang menantang surga. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung mengerti. Tampaknya ini adalah metode baru musuh untuk mengalihkan masalah kepada orang lain. Gunakan ketenaran palsu untuk menarik beberapa musuh yang kuat untuk berurusan dengan Anda. Dia tahu betul bahwa di antara kelompok penguasa anti surga, banyak orang yang sangat mementingkan reputasi palsu. Ada yang berambisi mengejar ketenaran dan harta, ada pula yang memanfaatkan ketenaran untuk menambah keberuntungannya sendiri, sehingga kepercayaan dirinya pun meningkat dan tingkat keberhasilannya dalam meraih derajat lebih tinggi pun meningkat. Lu Yun mencibir, dulu, aku mungkin bersikap rendah hati dengan gelar penguasa Dao pertama, tetapi sekarang, aku telah memutuskan untuk mengambilnya. Di antara para dewa, kecuali Kaisar Agung, yang lainnya semuanya adalah semut. Penguasa Dao penentang surga hanyalah seekor semut di antara semut. Saya juga tidak menerima tantangan yang tidak memberikan manfaat. Karena kau belum memberitahuku keuntungan apa yang akan kau berikan padaku jika kau mengalahkanku, aku akan menganggap bahwa nyawa kalian adalah rampasan perangku. Pemikiran tentang boneka binatang yang terbuat dari binatang kekacauan membuatku bersemangat. Begitu Lu Yun selesai bicara, ke-9 wajah yang identik itu langsung berubah menjadi ganas, dengan amarah yang membara di mata mereka yang hampir meledak. 9 iblis Tang Yuan meraung serempak, dan gelombang suara menembus kehampaan, seolah-olah bahkan asal mula kekacauan pun bergetar. Bocah sombong, beraninya manusia biasa sepertimu mempermalukan saudara kita seperti ini. Aura iblis di paling kiri tiba-tiba melonjak, dan terdengar raungan rendah bercampur hawa dingin yang menusuk. Apa maksudmu dengan, semua orang yang menentang kehendak surga adalah semut? Hari ini aku akan memberitahumu, dasar bodoh, apa artinya selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Monster yang satu lagi memamerkan taringnya yang tajam dan mengayunkan ekornya yang hitam panjang dengan ganas di udara, membelah kekosongan menjadi 2. Lu Yun tampak tenang, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit sindiran dan penghinaan di matanya, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Cek, itu benar-benar lucu. Aku baru saja akan pergi, tetapi kau datang jauh-jauh untuk menghentikanku. Bukankah itu yang kau inginkan? Kenapa kau bersikap tidak masuk akal? Nada bicaranya ringan, tetapi kata-katanya yang singkat menusuk hati ke-9 bersaudara itu bagai sebilah pedang. Mereka tidak pernah dipandang rendah seperti ini, terutama ketika sebuah kompetisi diusulkan. Raungan itu terdengar lagi, dan 9 iblis itu melambaikan tangan mereka secara bersamaan. Energi iblis yang besar berkumpul seperti zat, dan dalam sekejap mengembun menjadi lautan yang bergelombang. Aura mereka menjadi semakin kuat, dan kekuatan pelengkap mereka tampaknya mampu menghancurkan seluruh alam semesta yang kacau. Kekuatan iblis yang ganas mewarnai ruang di sekitarnya dengan lapisan darah. Karena kau mencari kematian, maka biarlah aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari 9 iblis Tang Yuan kami. Suara mereka saling tumpang tindih, bagaikan raungan, atau bisikan dari kedalaman neraka. Lu Yun mengangkat kepalanya dan terkekeh, ini kesempatan bagus bagiku untuk melihat seberapa besar keturunan dari binatang kekacauan itu bisa mengejutkanku. Saat semangat juangnya tumbuh, seluruh tubuh Lu Yun dipenuhi dengan cahaya pedang. Pola hukum pedang Dao terpadu agung bagaikan bintang, melekat pada setiap inci dagingnya dan setiap bagian jiwanya. Energi pedang yang bergulir dan tak bisa dihancurkan itu menyeruak keluar, merobek lautan energi iblis dari 9 iblis. Akan tetapi, 9 iblis Tang Yuan tidak hanya kuat dalam hal kekuatan, teror mereka yang sesungguhnya terletak pada interaksi mereka satu sama lain.
Mereka tampak sangat harmonis satu sama lain, dan setiap gerakan terkoordinasi dengan sempurna, seolah-olah satu orang mengendalikan 9 tubuh. Namun, Lu Yun tidak langsung melawan. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tubuhnya tidak bergerak, tetapi ia membiarkan energi iblis yang mengerikan itu menyerangnya. Untuk sesaat, kekuatan dahsyat antara langit dan bumi terus berguncang, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Cahaya pedang di sekelilingnya benar-benar melenyapkan roh jahat yang seperti api penyucian itu menjadi ketiadaan. Tidak lebih dari itu, kata Lu Yun tenang, meski ada sedikit nada kecewa dalam suaranya. Reaksinya benar-benar membuat marah 9 iblis Tang Yuan. 9 bersaudara itu telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sejak kecil, saling mendukung, dan akhirnya berdiri di puncak seperti sekarang ini. Akan tetapi, sebagai keturunan yang ditinggalkan oleh pembunuhan kejam Tang Yuan, binatang kekacauan, mereka tidak pernah mendapat pengakuan sejati dari orang tua mereka. Dengan ibu yang acuh tak acuh dan ayah yang kejam, mereka tampaknya ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang ejekan. Oleh karena itu, mereka memiliki kepribadian yang jahat dan ingin membuktikan keberadaan mereka dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Kali ini, provokasi Lu Yun menyentuh bekas luka yang paling enggan mereka sentuh. 9 orang itu tiba-tiba meledak, dan berbagai kekuatan yang berbeda muncul. Kekuatan garis keturunan mereka mengguncang bumi, memperlihatkan 9 kekuatan yang sama sekali berbeda, seperti cahaya kekacauan, alam gelap, penindasan ruang angkasa, dan penelan api. 9 kekuatan penghancur ini saling terkait dan bergabung satu sama lain, mengubah seluruh kehampaan menjadi medan perang 9 warna. Makhluk abadi manapun dalam kondisi ini akan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Namun, di mata Lu Yun, ada lebih banyak pemikiran dan rasa ingin tahu. Hanya itu, gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, pupil matanya yang hitam pekat langsung berubah menjadi bentuk pedang. Niat pedang itu bagaikan gelombang pasang, menyebar keluar secara tiba-tiba. Pola pedang mulai meluas di sepanjang kekosongan, membentuk wilayah pedang tanpa batas. Begitu ya, bersatu padu memang cara yang bagus untuk bertarung. Sayangnya, Lu Yun mengangkat tangannya sedikit. Beberapa kata yang diucapkannya seberat sebuah penghakiman. 9 iblis itu menjadi semakin ganas dan mereka hampir menampilkan semua metode garis keturunan terkuat mereka. Namun Lu Yun selalu berdiri di area pedang, membiarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, sosoknya tidak bergerak sedikitpun. Tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya. Jauh di dalam domain pedang, pusaran transparan samar-samar muncul, dan di tengah pusaran itu terkondensasi kekuatan yang menyesakkan, yang merupakan kekuatan spiritual Lu Yun. Saat berikutnya, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya bagaikan guntur melintas di matanya. Cukup sudah, saatnya mengakhirinya, katanya lirih. Keputusasaan total, datang tiba-tiba. Saat Lu Yun selesai berbicara, serangan 9 iblis Tang Yuan terhenti tiba-tiba. Pandangan mereka berangsur-angsur menjadi kosong dan tubuh mereka bergoyang di udara, seakan-akan mereka terjebak dalam kegelapan tak berujung dan tidak dapat melarikan diri. Semangat dan jiwa sejati mereka seketika hancur oleh serangan mental yang tak pernah terjadi sebelumnya, seakan-akan seluruh jiwa mereka dihaluskan dan akhirnya lenyap menjadi ketiadaan. 9 tubuh tinggi itu runtuh hampir bersamaan, tanpa jejak kehidupan yang tersisa. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh rendah dari kedalaman kehampaan. Ruang yang awalnya ditempati oleh 9 iblis itu tiba-tiba secara bertahap memperlihatkan 9 bayangan samar. Bayangan-bayangan ini perlahan-lahan bergabung dan akhirnya mengembun menjadi sosok berbentuk naga yang aneh dan besar. Langit berubah, udara dipenuhi kekacauan, dan kekuatan 9 iblis Tang Yuan sepenuhnya terintegrasi, membentuk pemandangan kehancuran. Tepat saat Lu Yun hendak membunuh mereka sepenuhnya, aura yang lebih mengerikan turun, dengan paksa menekan kekuatan penghancur ini. Dalam kehampaan, sosok besar perlahan mengembun. Itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, dengan sosok yang anggun, tetapi dia memancarkan tekanan yang menyesakkan. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan matanya dingin, seolah-olah dia adalah dewa agung yang memandang rendah semua makhluk hidup. Siapa yang berani menyakiti garis keturunanku? Suara wanita itu dingin, dengan keagungan yang tak perlu diragukan lagi. Lu Yun menatap wanita yang tiba-tiba muncul itu, dengan sedikit rasa geli di matanya. Apakah kamu Tang Yuan? Wanita itu mendengus dingin, tepat sekali. Kau membunuh anakku, kejahatanmu tidak termaafkan. Anak, apakah bajingan itu layak mendapatkannya? Lu Yun mencibir, sejujurnya, putra yang kau lahirkan benar-benar busuk. Ejekan ringan ini benar-benar membuat Tang Yuan marah. Jejak niat membunuh melintas di matanya, dan tekanan yang mengerikan menyapu. Hancurkan semua klanmu. Sebagai makhluk abadi dari alam pertama, kekuatan Tang Yuan tak terduga. Atas perintahnya, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan energi miliaran mil ruang melonjak liar, mengembun menjadi cakar raksasa yang menutupi langit dan matahari di belakangnya, dan menamparkan Lu Yun dengan keras. Menghadapi pukulan yang menghancurkan ini, Lu Yun tidak menghindar atau menghindar. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan langsung berubah menjadi raksasa kosmik setinggi ribuan kaki, mencengkeram cakar raksasa yang datang. Jalan mencegat pedang, jalan mencegat pemurnian kehampaan. Lu Yun berteriak dengan suara rendah, dan ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya, mengebor ke dalam cakar energi raksasa Tang Yuan seperti belatung di tulang tarsal, melahap kekuatannya dengan liar. Jiwa Tang Yuan awalnya merupakan kelemahan.
Di bawah kekuatan pikiran Lu Yun yang tidak dibatasi oleh klonnya, cakar energi besar itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan setengahnya menghilang dalam sekejap mata. Wajah Tang Yuan berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Yun begitu kuat. Dia mengerahkan kekuatan aturan dengan panik, mencoba menstabilkan tubuh energinya dan memperlambat kecepatan ditelan, tetapi dia tetap tidak bisa menghentikan pedang Lu Yun untuk terus menghabiskan energinya. Sialan, Tang Yuan meraung, tatapan tajam terpancar di matanya. Dia tahu bahwa dia pasti akan kalah jika terus seperti ini, jadi dia membentuk segel dengan tangannya, dan 9 pusaran air besar muncul di belakangnya, memancarkan 9 kekuatan dahsyat. "Bantu aku!" teriak Tang Yuan dengan tegas. 9 kekuatan itu langsung menyatu ke dalam tubuh Tang Yuan. Auranya melonjak, dan tubuh energi yang telah terkuras dengan cepat pulih, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yun merasakan 9 kekuatan ini, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Di antara 9 kekuatan ini, 8 berada di level Master Dao Penentang Surga, dan 1 sebenarnya adalah alam abadi. Situs Gacor Vlogitoto, dapatkan bonus new member 100%. Jadi begitulah adanya, ayah dari Tang Yuan Jiu Yao benar-benar berbakat. Lu Yun berpikir dalam hati. Tiba-tiba dia menyadari bahwa sudut pandangnya terhadap orang lain juga telah berubah. Dia benar-benar menganggap keberadaan Dewa Penentang Surga sebagai hal yang biasa. Tampaknya tanpa disadari dia telah tumbuh hingga pada titik di mana dia secara diam-diam dianggap sebagai Dewa Penentang Surga nomor 1. Cek-cek, 9 wanita simpanan dengan selera yang sangat beragam. Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan komentar yang menggoda, namun sayangnya Tang Yuan sama sekali tidak mendengar nada sarkasme dalam kata-katanya. Tang Yuan, yang telah memperoleh 9 kekuatan, penuh dengan momentum. Dia menatap Lu Yun seperti seorang hakim, dan suaranya yang dingin bergema melalui kekosongan, semut, mati. Bodoh, Lu Yun mengucapkan 2 kata itu dengan enteng, lalu mengambil langkah pertama. Tubuhnya mengembang lagi, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, seperti lautan pedang, menenggelamkan Tang Yuan sepenuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya yang pulih juga meledak dengan seluruh kekuatannya, seperti tangan raksasa yang tak terlihat, memenjarakan Tang Yuan dengan kuat. Pedang-pedang yang padat itu, bagaikan ikan piranha yang haus darah, melahap habis tubuh energi besar Tang Yuan. Setiap pedang mengandung esensi pedang Dao terpadu agung, melahap dan mencegat kekuatan Tang Yuan dan mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri. Ah, Tang Yuan menjerit dengan sedih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya terkuras habis dengan cepat. Awalnya dia mengira bahwa meminjam kekuatan 9 prajurit abadi tingkat pertama, ditambah kekuatannya sendiri, akan cukup untuk menghancurkan Lu Yun. Namun kenyataan menamparkan wajahnya. Kekuatan Lu Yun jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan yang dibanggakannya itu seperti kertas di hadapan Lu Yun, rentan terhadap satu pukulan. Tang Yuan terkejut dan marah. Dia dengan putus asa mendesak kekuatan garis keturunan binatang suci untuk mencoba membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Namun, kekuatan telekinetik Lu Yun seperti belatung di tulang tarsal, menembus setiap lubang dan langsung menyerang jiwanya. Kesadaran Tang Yuan mulai kabur, dan jiwanya dengan cepat runtuh. Dia merasa seperti ngengat yang terjerat erat oleh sutra laba-laba, tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Kau adalah seorang guru Tao, bagaimana mungkin kau memiliki telekinesis yang mengerikan seperti itu? Suara Tang Yuan terputus-putus dan penuh dengan ketidakpercayaan. Lu Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tatapannya sedingin es selama 10.000 tahun. Jika kau ingin membalas dendam, datanglah ke wilayah Kekaisaran Langhuan, dinasti Dewa Kuno, dan medan perang semesta untuk menemuiku. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun benar-benar meledak. Kekuatan mengerikan itu seperti banjir yang menerobos bendungan, langsung memusnahkan jiwa dan inkarnasi roh sejati Tang Yuan. 9 kekuatan yang dipinjam oleh Tang Yuan kehilangan kendali dan mengamuk liar di kehampaan, tetapi bagi Lu Yun, itu bahkan bukan geli. Melihat Tang Yuan yang telah menghilang sepenuhnya, Lu Yun tidak merasakan sedikit pun kegembiraan, tetapi mengerutkan kening. Awalnya ia berencana untuk memurnikan 9 iblis Tang Yuan menjadi boneka binatang suci, tetapi sekarang, tubuh 9 iblis Tang Yuan telah menjadi lengan dan puing-puing yang patah, benar-benar kehilangan nilainya. Sialan, kau membuang-buang waktuku. Lu Yun melambaikan tangannya dengan marah dan menghancurkan reruntuhan itu sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dia telah dicegat oleh 9 iblis Tang Yuan tidak lama setelah meninggalkan Dahong Jiantian, yang berarti pasti ada musuh lain di belakangnya. Selain itu, sangat mungkin bahwa seorang pria kuat telah tiba di Dahong Jiantian, jadi dia harus bergegas kembali sesegera mungkin. Sepertinya pihak lain tidak bodoh. Mereka sudah merencanakan sebelumnya untuk memikat 9 iblis Tang Yuan, dan bahkan mempertimbangkan orang tua mereka. Lu Yun berpikir dalam hati, tapi aku tidak panik. Biarkan saja mereka datang. Akan lebih baik jika memikat orang tua 9 iblis Tang Yuan juga. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa disempurnakan menjadi boneka binatang suci.